Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita membahas hal yang sederhana ya. Kenapa orang ketika dia mengalami cemas, rasa takut itu susah sekali hilang. Bahkan dokter berapa kali menerima pasien, bahkan WA di grupnya dokter, itu selalu mengatakan, "Dok, saya ini sudah berapa kali pergi ke dokter, ya, tetapi cemas saya nggak bisa hilang. Asam lambung saya juga nggak bisa hilang. Dan ini sudah bertahun-tahun. Nah, lalu apakah ada cara yang paling efektif untuk menghilangkan rasa cemas dan anxiety ini? Oke, dokter akan memberikan suatu cara yang menurut dokter, cara ini paling efektif untuk menghilangkan cemas seseorang. Kalau kita ingin mengetahui atau menghilangkan cemas, tentu kita harus cari tahu dulu apa itu cemas gitu ya. Dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam pikiran kita dan bagaimana kita menghilangkannya. Jadi sebenarnya cemas dengan rasa takut dan anxiety itu sama ya. Jadi perasaan tidak nyaman ketika kita menghadapi sesuatu atau sesuatu yang di depan kita. Sehingga ada orang yang mengalami rasa takut terhadap benda-benda yang spesifik ya. Misalnya takut gelap, takut sendirian, takut ada di jalan raya gitu. Bahkan ada orang yang mengalami rasa takut terhadap hal yang seharusnya tidak ditakuti. Yang kita sebut dengan fobia. Misalnya takut dengan kecoa, takut naik pesawat gitu ya. Takut dengan ketinggian atau yang kita sebut dengan fobia lah. Tapi ada juga orang yang mengalami rasa takut secara keseluruhan. Jadi dimanapun dia mengalami perasaan cemasnya. Nah, perasaan cemas ini kan sebenarnya tidak ada, tetapi dia merasa takut akan terjadi sesuatu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi dan begitu membuat orang tidak bisa keluar dari anxiety-nya? Kalau kita tahu ya, pikiran manusia itu kita bagi atas dua, yaitu pikiran sadar manusia dan pikiran bawah sadar. Seperti gunung es di atas laut. Ketika kita melihat gunung es yang di atas laut atau di atas permukaan itu begitu besar, sebenarnya bagian dalamnya lebih besar. Nah, pikiran bawah sadar itu memuat salah satunya cemas, stres, rasa takut itu ada di bawah. Artinya yang kita lihat dari luar itu adalah bagian kecil. Tapi bagian besarnya ada di bawah lautan. Begitu juga dengan pikiran manusia. Yang kita lihat dari luar itu mungkin pikiran sadarnya. Tapi bawah sadarnya itu mendominasi gerakan perilaku dari orang tersebut. Jadi orang itu mungkin tidak bisa tidur ya. Kemudian mengalami rasa gemetar kakinya, asam lambungnya naik. Karena kecemasannya nggak bisa dia kendalikan. Nah teman-teman, rasa cemas, rasa takut yang begitu hebat yang tertanam di dalam pikiran orang tersebut itu sebenarnya masuk melalui panca indera kita. Ya, dia bisa masuk lewat telinga kita, dia bisa masuk lewat mata kita, dia bisa masuk lewat penciuman, perabaan atau pengalaman kita lah. Misalnya gini, ketika kita cerita di kecil ketemu dengan orang tua gitu ya, kan pasti ketemulah orang tua yang melahirkan. Nah, tanpa sengaja orang tua itu telah memberikan kita beberapa sugesti yang mungkin orang tua tidak menyadari bahwa itu sugesti. Misalnya lah kita diceritakan misalnya kalau ada petir gitu ya, ada suara guntur, maka itu pertanda bahwa setan sedang bermunculan dan itu pertanda buruk ya. Maka kita akan merasa takut ketika ada suara petir. Begitu juga ketika kita dilarang pulang malam karena ada hantu. Nah, cerita-cerita ini terus terang ketika terjadi di umur 0 sampai 10 tahun, itu langsung tertanam di pikiran bawah sadar si anak tersebut yang bisa mempengaruhi dia di kemudian hari. Atau pengalaman kita lah. Ketika kita naik pesawat kan biasanya dalam keadaan santai ya. Orang dalam naik pesawat itu pasti orangnya rata-rata bahagia, happy, senang. Nah, rata-rata ketika kita naik pesawat, itu pikiran kita mengalami relaksasi atau kita sebut gelombang pikirannya di gelombang alfa dan theta. Ketika suatu ketika di pesawat itu kita mengalami turbulensi,
maka rasa panik, rasa takut, rasa khawatir akan pesawat itu jatuh tertanam di pikiran kita. Dan pikiran itu benar-benar mempengaruhi kita, sehingga ketika kita mendarat dengan selamat, maka peristiwa itu benar-benar melekat di pikiran kita, kita menjadi orang yang mengalami trauma, takut naik pesawat. Bahkan ketika kita mendengar bahwa kita harus berpergian naik pesawat, sejak kita mendengar kabar bahwa kita harus pergi naik pesawat, kita menjadi orang yang mengalami yang namanya anxiety, cemas. Apalagi ketika kita naik pesawat, mungkin kita nggak bisa tidur, kaki kita gemetar karena memori itu terkenang lagi. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita menghilangkan rasa cemas itu? Pertama, teman-teman harus tahu dulu, satu ya, teman-teman harus tahu bahwa cemas, anxiety itu ada tertanam di pikiran kita. Mungkin ibaratnya pohon, pohonnya sudah besar. Kan kita harus tebang itu pohon, supaya pohon itu tidak lagi tumbuh. Nah, tetapi kita sering sekali menghilangkannya itu dengan menghindar. Misalnya kita takut gelap dengan menyalakan lampu. Kita menghindari jalan cepat, jalan singkat yang lewat kuburan. Karena takut ada hantu, kita lewat memutar. Jadi kita sering sekali menghindar. Itu cara yang tidak efektif. Karena apa? Kecemasan kita nggak bisa hilang. Kita minum obat untuk menghilangkan kecemasan kita. Itu juga bukan cara yang terbaik sebenarnya. Dan sering sekali kita itu justru curhat ke teman-teman yang mengalami nasib yang sama. Sering curhat dengan orang yang sama-sama mengalami cemas. Kalau ibaratnya sama-sama cemas, baku rembuk, sama-sama putus asa, akhirnya nggak jadi solusi. Jadi kalau teman-teman ingin mengatasinya, pertama harus tahu dulu ya, bahwa cemas itu ada di pikiran kita. Berarti kan nggak ada terjadi apa-apa. Yang kedua, teman-teman harus tahu apa yang dicemaskan. Kan ada kadang-kadang cemas, oh saya takut gelap, saya takut hantu, saya takut keramaian, saya takut kecoa. Intinya tahu spesifik dulu. Lalu bagaimana kita kasih hilang, yaitu kita lakukan afirmasi. Teman-teman mungkin tahu apa itu afirmasi. Afirmasi itu adalah kalimat-kalimat positif yang dalam tanda kurung ya, dihubungkan dengan anxiety teman-teman. Jadi misalnya teman-teman takut gelap, afirmasinya sekarang aku menjadi orang yang berani walaupun gelap gitu ya. Nah, afirmasi ini punya nilai ketika diucapkan berkali-kali. Ada yang mengatakan selama 30 hari, ada yang sampai 90 hari. Karena kalimat yang diucapkan sesering mungkin itu akan menjadi belief baru bagi orang tersebut. Ya. Nah, pertama ya, melakukan afirmasi. Kemudian, afirmasi itu harus dibuktikan. Jadi kalau teman-teman misalnya harus berangkat naik pesawat, padahal teman-teman itu adalah orang yang mengalami fobia naik pesawat. Nah, sehari-hari kan lakukan afirmasi. Sekarang aku menjadi seorang yang pemberani ketika aku di pesawat. Saya yakin saya menjadi orang yang pemberani ketika saya naik pesawat. Nah, lakukan visualisasi dulu. Ya. Jadi, teman-teman pernah tahu kalau orang melamun? Oke. Jadi, teman-teman melamun aja, membayangkan teman-teman ada di dalam pesawat. Jadi, sambil melamun, tutup mata, bayangkan teman-teman ada di pesawat, teman-teman duduk di kursi dekat jendela, rasakan bahwa teman-teman merasakan kenikmatan ketika naik pesawat. Ya, itu namanya visualisasi. Jadi, pertama, lakukan afirmasi. Ya. Kedua, lakukan visualisasi. Yang ketiga, diterapkan, dilawan itu rasa takut itu. Dengan cara apa? Ketika teman-teman naik pesawat, katakan ya, hari ini aku yakin aku berani banget gitu ya. Naiklah pesawat gitu. Nah, ketika kita naik pesawat, tiba-tiba muncul pikiran negatif. Aduh, nanti takut-takut jatuh gitu ya. Lalu katakan, aku yakin ini cuma pikiranku saja dan aku yakin ini aku akan tetap tenang, aku tetap berani gitu ya. Nah, ketika teman-teman sampai di tempat tujuan dengan selamat, aminkan ya, katakan, nah buktikan bahwa pikiranku selama ini salah dan aku yakin benar-benar seperti hari ini, aku selamat sampai tujuan. Oke? Jadi teman-teman sudah tahu ya, kuncinya bagaimana kita menghadapi yang namanya cemas dan melawan cemasnya. Kesimpulannya adalah lakukan afirmasi,
Yang kedua, lakukan visualisasi. Yang ketiga, lawan dan katakan amin ketika teman-teman mencapai tujuannya. Oke, tetap semangat.